Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat demi nikmat serta kemudahan demi kemudahan. Termasuk kita sanggup untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah, salah satu tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita cintai serta kita rawat bersama ini. Mudah-mudahan termasuk di antara sebab kita untuk menggapai naungan Allah di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan pula hidup mati kita di atas dinul Islam dalam keadaan beramal soleh. Allahumma amin. Kemudian yang kedua kalinya, tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan atas Nabi yang terus tidak pernah berkurang rasa cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam, dengan kita mempelajari apa yang telah diwariskan olehnya, yaitu berupa ilmu agama yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita teguh dan kuat dalam segala keadaan untuk bisa istiqomah di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nanti dibersamakan oleh Allah dengan beliau di dalam surga. Allahumma amin. Ma'asyiral kiram rahimakumullah, melanjutkan pengajian rutin kita dari kitab Arba'in Nawawi yang berisi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih belum habis dari hadis yang kedua yang telah beberapa pertemuan kita pelajari bersama, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan bahkan oleh banyak sekali imam dari kalangan ahli hadis, sampai dengan sekitar 13 imam. Hadis ini sebagaimana maklum bagi kita tentang kedatangan malaikat Jibril alaihissalam yang nantinya bertanya jawab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar dinul Islam, yaitu agama Islam yang mencakup rukun Islam, kemudian rukun iman, serta ihsan dan tanda-tanda hari kiamat, yang kemudian pada bahasan bulan yang lalu kita pelajari bersama tentang iman yang terakhir, yaitu iman kepada takdir baik maupun buruknya, yang juga telah kita pelajari bersama tentang tanda-tanda hari kiamat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Sehingga kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya, yaitu definisi ihsan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan malaikat Jibril, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan jawaban, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Maka Nabi menjawab, ihsan itu ketika engkau beribadah seakan-akan melihat Allah, namun bila mana tidak bisa, yakinlah Allah pasti melihatmu. Napa sih ihsan, Pak? Kita ini berada di masjid yang namanya apa? Al-Ihsan. Dulu sesepuh kita pasti punya maksud dan juga petunjuk-petunjuk seputar nama masjid kita tercinta. Diterangkan ihsan itu adalah ikhlas serta penuh perhatian ya. Kalau letterlek arti bahasanya ihsan itu adalah kebaikan, sehingga ihsannya manusia itu banyak kepada dirinya, kepada yang lainnya, bahkan kepada makhluk Allah yang tidak bernyawa pun seseorang itu punya ihsan. Ihsan yang dimaksud adalah ikhlas dan penuh perhatian. Artinya sepenuhnya ikhlas untuk beribadah hanya kepada Allah dengan segala bentuk perhatian, sehingga kalau beribadah seakan-akan orang itu bisa melihat Allah, tapi ya tidak bisa dilihat Allah itu, tapi dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau tidak bisa dan ini memang susah, maka kemudian dengan seyakin-yakinnya merasa bahwasanya Allah itu senantiasa melihat kita. Ini yang kemudian dimaksud dengan ihsan. Sehingga Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril belum menjawab demikian. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ada sebagian ulama yang kemudian menyebutkan maksud dari sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Di antara mereka ada yang mengatakan kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama, yaitu ketika beribadah seakan-akan bisa melihat Allah, itu maksudnya dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu pasti melihat kita, dan ini lebih gampang untuk diterima dan lebih gampang untuk bisa dicernya. Intinya dalam ibadah itu banyak sekali kemudian syarat serta rukunnya, termasuk diantaranya kita harus punya keyakinan, cinta, serta kemudian takdim kepada Allah zat yang kita ibadahi. Tanpa itu ibadah ini tidak akan pernah punya ruh. Serta ketika beribadah kita harus memiliki harapan kepada Allah dan juga kecemasan tertentu. Tanpa hal ini kemudian ibadah tidak akan ada maknanya. Oleh karena itu sebaik-baiknya ibadah adalah ibadah yang ikhlas, dan sebenar-benarnya ibadah yang sesuai dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya terkait dengan hadis rawuhnya malaikat Jibril alaihissalam, ulama menyebutkan perihal etika bertanya. Jadi terjadinya soal dan jawab antara malaikat Jibril dengan baginda Nabi, itu ada maksud tentang etika bertanya. Jadi orang Islam itu hanya akan menanyakan sesuatu yang bermanfaat untuknya, baik dunia maupun akhirat. Artinya kalau tidak bermanfaat, buat apa ditanyakan? Pertama, buang-buang waktu. Yang kedua, buang-buang energi. Yang ketiga, nggarai kisruh. Nggih napa nggih? Tidak boleh kita membuat kisruh. Sehingga di tempat pengajian pertanyaan itu yang benar adalah pertanyaan soalul muta'allim, orang yang pengen ngerti serta orang pengen paham tentang kebenaran. Karena ada pertanyaan itu yang tujuannya untuk ngetes, tujuannya untuk membanding-bandingkan, bahkan tujuannya itu untuk menjatuhkan yang lain, bahkan tujuannya itu untuk membuat gaduh dan yang semisalnya. Ini ditimbang dari banyak sisi. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat serta perangai yang kemudian berasal dari hati yang rusak. Seorang muslim itu akan bertanya sesuatu yang pasti dan jelas manfaat, baik untuk dunia maupun akhiratnya. Maka dia tidak akan menanyakan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Sehingga bagi orang yang menghadiri sebuah tempat pengajian,
kemudian dia melihat bahwasannya ada orang yang hadir itu ingin mengetahui suatu hal, tapi kemudian tidak berani untuk bertanya, boleh untuk diwakilinya. Kalau memang di situ ada pertanyaan, kalau tidak ada soal jawab ya tidak. Sehingga ada tempat pengajian yang kemudian menyelenggarakan pertanyaan, ada yang kemudian tidak menyelenggarakan pertanyaan. Tapi pengajian yang enak itu yang tidak ada pertanyaan, jamaah sampun paham. Karena ada orang yang paham dan ada orang yang belum. Lucunya orang zaman dulu, ya. Ini dinisbatkan kepada Juha, yaitu permisalan bagi ya istilahnya stand up comedy ya, atau orang kocaknya zaman dulu. Ada yang menisbatkan kepada Abu Nawas. Abu Nawas ini banyak kemudian yang menyebut aslinya itu Abu Nuwas. Apa contohnya atau apa bentuknya saat itu? Banyak. Jadi banyak kisah, banyak kejadian yang dinisbatkan kepada yang bersangkutan. Jadi satu ketika itu khalifah meminta Abu Nawas atau Abu Nuwas ini untuk kemudian menyampaikan pidato atau yulkil muhadarah, ya, ngomong di depan banyak orang. Yang bersangkutan ini figur yang nggak bisa ngomong, Pak, tapi pinter banyol, ya. Apa bahasa Indonesianya banyol? Melawak, kemudian ngedagel banyol niku ya. Ya kurang lebih lah. Kemudian ketika diminta untuk naik untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, dia ini bingung apa yang harus saya sampaikan, tapi orangnya itu cerdas ya. Akhirnya dia tanya kepada hadirin, apakah kalian sudah paham? Sudah, begitu. Kemudian turun. Lu kenapa kamu turun? Lah orang sudah paham kok diomongi, katanya. Kemudian dipaksa lagi untuk naik. Apakah kalian sudah paham? Belum. Turun. Lu kenapa turun? Orang nggak paham kok diomongi, panggara paham. Kemudian naik yang ketiga, tanya lagi, apakah kalian sudah paham? Iya, ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum. Lain yang pas. Yang belum tanya yang sudah ngajar yang belum. Saya tak turun ya. Sehingga turun 3 kali tadi sudah buang waktu 15 menit, ibaratnya kuntum subuh niku pun tuntas gitu. Ini lucunya orang zaman dulu. Ya tapi ini sekedar kemudian intermezzo bagi mereka. Kita kembali. Kemudian bagi orang yang bertanya ketika memiliki rambu-rambu pertanyaan harus manfaat dunia akhirat, bagi yang ditanya niku pripun? Memang yang bertanya itu jumlahnya lebih banyak karena ilmu itu langka, tapi bagi yang ditanya ini tidak boleh kemudian keminter. Jumlah alim itu kalah dengan jumlah awam, kemudian jumlah ahli itu kalah dengan jumlah masyarakat, kecuali ahlinya ahli yang biasanya viral itu ya. Maka kemudian bagi alim atau ahli atau siapapun, tidak ada yang kemudian secara keseluruhan ini pasti dikuasainya, tidak. Kalau Kanjeng Nabi memang dibimbing langsung oleh Allah, tidak punya guru tapi dekat dengan malaikat Jibril. Lah orang setelahnya, sahabat Nabi tidak ada yang mengerti seluruh hal. Ulama juga demikian. Sehingga rambu-rambu bagi alim atau siapapun yang berkecimpung dalam dunia dakwah, terlebih yang kemudian ucapannya itu bisa didengar oleh yang lainnya, itu tidak boleh sembrono, dia harus hati-hati karena berdusta atas nama agama niku dosane ageng. Berdusta atas nama Allah niki termasuk diantara hal yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Bahkan berdusta atas nama Nabi ini juga fatal akibatnya. Satu ketika Rasulullah menyebutkan, dan di sini tidak perlu dicari riwayatnya, dalam setiap kitab hadis pasti ada. Dawuhnya beliau, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi kalau ada orang dengan sengaja berdusta atas namaku, entah membuat hadis, entah menisbatkan sunnah, atau entah mengatakan ini halal dan haram itu katanya dari Nabi, maka bersiap-siaplah dia untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Ini ancaman yang sangat serius. Sehingga bagi orang yang berkecimpung dalam masalah ilmu, masalah agama ini tidak boleh sembrono. Kalau begitu pripun Ustaz? Ya ngomong sejujurnya, kula dereng ngertos, tanyakan kepada yang lain, atau wallahu a'lam. Diiringi hal-hal tersebut
Cuma ini kemudian bukan menjadi sebuah hobi, menenek wong takon ngono, ini repot. Tajane sampean ki temenan apa ora kemudian demikian. Imam Malik rahmatullah alaih guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik terkenal sebagai imam yang ahli dalam banyak hal, termasuk fikih, punya madhab, termasuk hadis, punya kitab, termasuk banyak. Beliau itu ketika dihadapkan banyak sekali pertanyaan, kemudian dari sekian puluh yang dijawab hanya tidak sampai 10. Yang bertanya, ya imam, jenengan iku imam. Ya sampai no akhbirin nas anna malikan layadri. Somong wong akeh Malik gak ngerti trae. Mau dikapaken ya. Beliau bisa jadi ada pengertian tapi beliau sangat berhati-hati karena khawatir. Kemudian berdusta atas nama Allah, agama atau atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sampai memiliki prinsip, yang prinsip ini kemudian tidak ditekankan kepada yang lain. Ketika beliau menyampaikan hadis atau menyampaikan ilmu atau menyampaikan agama atau yang lainnya, beliau itu sangat takdimnya itu sampai kemudian mandi dulu, mandi besar. Setelah itu berwudu. Setelah itu beliau mengenakan jubahnya yang berwarna hijau, baru kemudian berkecimpung dalam dunia ilmu, saking wibawanya beliau. Sehingga termasuk yang disyaratkan kepada penuntut ilmu di eranya saat itu, ketika Imam Syafi'i hendak daftar untuk belajar pada Imam Malik karena merasa belum puas dari fikih yang diambilnya dari ulama-ulama Mekah, misalkan Syekh Muhammad Khalid Az-Zanji dan yang lain, maka Imam Syafi'i itu sowan ke Madinah pengen belajar dengan Imam Malik. Syaratnya itu berat, harus hafal kitab Al-Muwatta, kitab yang berisi ribuan hadis yang luar biasa, disanadkan sampai baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali hadis sahih di situ. Imam Syafi'i sudah bertekad daripada balik jalan tidak dapat apa-apa, melek 80 malam hafal kitab Al-Muwatta. Subhanallah. Itu pengajian untuk penuntut ilmu. Kalau untuk masyarakat ya tidak seperti itu. Misalkan ada pengajian di Masjid Al-Ihsan, syaratnya bukan sekedar protokol kesehatan, apal Arba'in Nawawi baru oleh lungguh misalkan jamaah. Ya ini akhirnya bingung semuanya ya. Akhirnya ustadznya ceramah dewe, bahkan nyepak wedang dewe kan repot. Bismillah, saya minum. Lain dengan Imam Bukhari, Pak. Lain dengan Imam Bukhari. Kalau Imam Malik tadi itu beliau saking takdimnya sampai kemudian luar biasanya seperti itu. Kalau Imam Bukhari itu gampang, sehingga dalam Sahih Bukhari itu ada dijumpai sebuah bab jawazul futya fit thoriq. Futya itu memberikan sebuah jawaban atau kemudian menyampaikan agama. Jadi boleh hukumnya untuk berfatwa di jalan. Artinya apa? Kalau memang keadaannya itu darurat dan butuh dan mungkin tidak bisa ketemu lagi, ketemu orang alim, orang soleh, tanya tentang unek-unek atau sesuatu untuk bisa diambil faedah, boleh di jalan. Imam Bukhari seperti itu. Jawabul futya fit thoriq, jawazu al futya fit thoriq. Tapi kalau Imam Malik harus seperti itu tadi. Luar biasanya beliau. Rahimahumullahul jami', mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ketiga. Hadis pertama, kedua pasti imut nggih. Mudah-mudahan jenengan saged apal. Allahumma amin. Kalau enggak apal secara teksnya atau secara matan atau lafadznya, minimal dari sahabat siapa, garis besar isinya ini, kemudian riwayatnya, paling enggak imut lah jenengan ya. Komitmen nggih sama? Insyaallah nggih. Insyaallah nggih. Nggih. Nggihnya itu ditagih ya. Nggih ya, soalnya arba'in itu hadis yang pendek-pendek ya. Dan saya berani nyampaikan karena saya pernah hafal gitu ya. Kalau enggak saya memeng. Berikutnya hadis ketiga. Dulu kami ketika sekolah di antara syaratnya itu hafal ini arba'in. Tapi namung 40 ya nggih. Tapi kalau fakultas hadisnya Islamic University Medina itu kalau nggak salah satu semester itu sekitar 125 hadis. Sehingga nanti kalau setiap semester itu sekian, berarti 4 tahun itu kurang lebih pinten? Atau selangkung beng 8 dalam 6
600. Ya kurang lebih lah. Apalagi kalau sampai kemudian doktoral ya, kelasnya sudah high class. Itu masuk fakultas yang bergengsi di sana. Tapi kalau di Indonesia lebih gampang ya. Nggak hafal, yang penting ngerti katanya ya. Sehingga 3 hadis bisa jadi dokter. Hadis ketiga. Hadis ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi diriwayatkan oleh 7 imam, yaitu diwakili oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bisa dicek di masing-masing kitab. Imam Bukhari dalam sahihnya di satu tempat, Imam Muslim di dalam sahihnya di satu tempat, kemudian Imam Tirmidzi dalam sunannya di satu tempat, kemudian Imam Nasai dalam sunannya di 2 tempat, kemudian Imam Ahmad di musnadnya di 4 tempat, kemudian Imam Al-Humaidi dalam musnadnya di 1 tempat, serta terakhir yang ketujuh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya di 2 tempat. Bersumber dari sahabat Nabi sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, yaitu masih melibatkan sahabat yang agung, yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ini lewat jalur putranya. An Abi Abdurrahman Abdillah ibni Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini sahabat Nabi keduanya, karena Umar dan putranya itu sama-sama sahabat Nabi. Umar bin Khattab ngendikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Apa kata Nabi? Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 hal. 1. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. 1 atau pertama syahadat, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah saja, dan bahwasanya Muhammad itu benar-benar utusannya. Jadi syahadat ini tidak boleh dipisah, la ilaha illallah juga Muhammad Rasul. Wa iqamis sholati, kedua menegakkan sholat, maksudnya sholat wajib dan termasuk wau maghrib. Wa itaiz zakati, yang ketiga menunaikan zakat, bukan sekedar zakat fitrah tapi sangat ditekankan juga zakat mal, terlebih kalau sudah pada haul waktunya atau nisab ukurannya niki wajib niki abot teman. Wa hajjil baiti, yang keempat berhaji ke Baitullah. Wa shaumi ramadhana, yang kelima yang terakhir berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang disebut dengan 5 rukun Islam yang sudah kita hafalkan sedari TK. Rukun Islam ada berapa nak? Ya, kalau sekarang modern berapa mas mbak begitu? Ada 5. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Umumnya seperti itu. Karena hadisnya ada yang hajinya keempat juga kelima, kebalikan dengan namanya puasa. Ini sama saja. Ini bukan kemudian ukuran abdoliyah atau apa, ini ukuran kemudian memang sama ya. Antara haji dan puasa itu ada wolak-waliknya. Tapi dari 5 rukun Islam, para ulama kemudian juga menyebutkan tidak serta-merta ini gampang, tapi gampang bagi yang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu itu ada yang ngendikan dari 5 ini Pak, itu dibagi lagi menjadi 2, yang pertama arkanul asas, yang kedua arkanut tamam. Napa sih Ustaz arkanul asas?
Arkanul asas itu rukun yang sifatnya adalah asas, mau nggak mau harus sehingga menjadi identitas. Ini dua, satu syahadat, dua sholat. Lho pripun contone? Wong Islam kok ora syahadat, Islam nomboten. Wong Islam kok gak mau sholat, gak mau sembahyang, Islam nomboten. Pendek katanya seperti itu. Inilah yang disebut arkanul asas. Baru berikutnya yang tersisa 3 itu disebut dengan arkanut tamam, rukun penyempurna. Wajib bawaan kita sebagai orang Islam. Tapi ada kalanya memang nanti kalau tidak menjadi subjek yang menjadi objek, kalau tidak mampu ya nanti ada hal-hal yang lain. Tapi lek syahadat kali sholat ini mbok saged. Nek mbok saged sholat ya sholati terakhir ya. Begitulah. Apa kemudian arkanut tamam? Zakat, puasa, haji. Buatan mampu zakat, dadi yang menerima. Tidak mampu puasa, kemudian bisa bayar fidyah. Tidak mampu kaji ya. Banyak kita kemudian karena banyak hal sehingga belum bisa berangkat ke sana. Tapi setidaknya dalam napas, gerak, ucap semuanya itu kita ngelumpukaken sangu damel lunga kaji. Ya cuma sekali lagi saya ingatkan kalau kaji, kalau umroh itu pamitnya yang benar. Dulu kan pernah saya sampaikan ya. Jadi ada satu masjid itu dirawat oleh teman-teman yang biasa ngerawat ya, teman-teman marbot dan yang lain. Itu kan biasanya menjadi penyambung lidah antara pengurus dengan jamaah atau jamaah satu dengan yang lain. Jadi bolonnya banyak dalam arti kemudian sampai tolong gitu ya. Nah ini kemudian ada satu pengurus, ada satu sesepuh yang biasa terakhir matikan AC atau matikan lampu itu ngendikan, Mas, enten Pak, besok matikan lampu ini semuanya saya nggak bisa, lho temundi, aku arep ngulon. Ya, saya tak minum biar jangan tambah penasaran. Ngulon itu lumrahnya kalau ada orang-orang yang bisa menyelenggarakan walimatul haji itu kan ke tanah suci gitu mungkin. Ya. Kapan ngilen begitu ya. Beda dengan orang kilen rodok nyengir-nyengir, bukan orang kulon itu nyengir-nyengir, tapi lek kilen nulu pitik niku lho kan keri. Nanti tersinggung orang kulon. Aku gak iso mateni AC, lampu dan yang lain karena arep ngulon. Lah kemudian belum ada penjelasan, belum ada syarah. Ya memang komunikasi itu penting sehingga malu bertanya itu sebagaimana maklum ya. Akhirnya teman yang ngerawat masjid ini tadi nyampaikan kepada pengurus, nyampaikan kepada yang lain. Lah sudah istilahnya itu ngertak nih. Anu Pak, badhe ngulon Pak niku lho kapan? Bar beduk tirose gitu ya. Tirose bar beduk ya. Kemudian akhirnya semuanya sudah ke rumahnya ya. Kok ngulonnya nggak pamit, dikiranya itu umroh, kan saat itu bukan musim haji ya minimal kemudian mendoakan atau apalah begitu. Ternyata ngulonnya niku wangsul dan Purwokerto ing pasar Turing. Ya kemudian inilah ya pentingnya komunikasi dan yang lain semuanya itu harus diperjelas, jangan nanti akhirnya ya sudah macak barang ngertak nih ke rumahnya yang badhe ngilen wau ya. Ya enggak apa-apa ya. Memang kita ini harus berpenampilan baik, rapi ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan. Hadis yang baru saja kita baca sangat pendek, hanya sekitar 3 baris, bahkan tidak ada. Yang diriwayatkan masih melibatkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan putranya radhiyallahu an pula, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan banyak sekali para imam. Ini diberikan komentar oleh para ulama dalam beberapa kitab syarah. Di antaranya disebutkan dalam kitab Syarhu Matnil Arba'in, karya dari Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi itu ketika menulis kitab ini juga memberikan syarahnya. Disebutkan di dalam banyak kitab itu diantaranya pendapat Imam Ibnu Daqiqil Id Al-Hanafi. Beliau rahmatullah alaih menyebutkan bahwasanya di beberapa riwayat disebutkan haji terlebih dahulu,
daripada puasa ini menunjukkan keraguan perawi, tapi bukan kemudian menjadikan hadis ini lemah. Ini pendapat beliau. Jadi yang membawakan hadis ini ragu, ini dulu apa itu dulu gitu ya. Kemudian dikatakan lagi, ketika Ibnu Umar mendengar seseorang mendahulukan menyebut haji daripada puasa, beliau melarangnya, lalu mendahulukan penyebutan puasa daripada haji. Kemudian beliau berkata, begitulah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian lebih lanjut kata Imam Nawawi, demikianlah dalam riwayat ini haji disebutkan lebih dulu dari puasa. Ini sekedar urutan dalam penyebutan, bukan hukum dalam penerapan. Puasa Ramadan sebagaimana maklum diwajibkan sebelum haji, sehingga dalam riwayat lain pun juga terkadang puasa lebih didahulukan daripada haji. Tapi dalam hadis ini haji lebih dulu dari puasa, tapi dalam hadis yang lain puasa baru haji. Dari sisi syariat puasa lebih dulu wajib daripada haji. Jelas nggih sama? Sehingga ya seperti itulah ya, wawasannya seperti itu. Kemudian komentar para ahli ilmu tentang manzilah atau kedudukan hadis ini. Di antaranya disebutkan di dalam beberapa kitab, termasuk dalam kitab Al-Minhaj Syarah Hadis riwayat Imam Muslim bin Hajjaj. Hadis ini kedudukannya sangat luar biasa, termasuk di antara hadis tentang rukun Islam. Selain hadisnya Nabi ketika bertanya jawab dengan malaikat Jibril alaihissalam. Imam Nawawi berkata, sesungguhnya hadis ini merupakan pokok yang besar dalam mengenal Islam, dan dengan dasar hadis ini tegak Islam. Hadis ini mengumpulkan rukun-rukunnya, sehingga pendek katanya ini hadis tentang rukun Islam. Ini ngendikannya Imam Nawawi. Kemudian Imam Al-Qurtubi, beliau berkata, 5 hal ini menjadi asas atau rukun Islam serta landasan tegaknya Islam. 5 hal ini disebut secara khusus tanpa menyebutkan jihad, padahal jihad adalah membela agama dan mengalahkan penentang agama. Kenapa demikian? Karena 5 hal ini terus menerus sampai akhir hayat, sedangkan jihad tidak. Jihad itu ada syariatnya, ketika sudah terpenuhi tujuannya, jihadnya itu hilang kewajibannya. Ini pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Sehingga kemudian umat Islam ini harus dewasa, bahkan dalam masalah yang kemudian taruhannya itu bahkan surga ataukah naudzubillah neraka, termasuk urusan jihad. Ini ada fikihnya, ada petunjuknya, ada arahannya, dan harus secara detail dan konkret. Karena kemudian banyak orang lain itu mendiskreditkan syariat jihad karena pelakunya, karena kemudian keadaannya itu memang tidak matang. Sehingga kalau menurut petunjuk Nabi, petunjuk ulama, semuanya itu luar biasa. Tidak serta-merta kemudian digebyah uyah, tidak serta-merta kemudian setengah matang. Ya, tidak kemudian demikian. Saya bacakan sebuah hadis. Saya enggak mbak bukunya ya, khawatir keliru Arabnya. Ini disampaikan dalam kitab Al-Ma'murat karya Imam Nawawi di pembahasan yang ke-56 tentang bab khusunatul aisy, hidup yang sederhana, fil makuli dalam hal konsumsi ya, ataupun malbus dalam hal busana ataupun yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu beliau pernah ngendikan, sampai kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intinya itu, ana la awwalul Arab, aku adalah orang Arab pertama
dalam memanah di jalan Allah, kata beliau. Jadi orang pertama kali yang memanah bahkan ahlinya panah dari orang Arab yang Islam ketika berjihad adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu anak satu-satunya, itu untang-antingnya itu hanya perempuan. Ya. Sehingga nanti terkait dengan banyak hal dalam kitab Adabul Mufrad sendiri beliau pernah ngendikan 5 hukum turun terkait dengan diri saya, termasuk minuman keras, termasuk warisan, itu melibatkan beliau. Nanti mendembar Sa'ad bin Abi Waqqas ketika belum diharamkan nyata minuman keras. Kemudian setelah itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam riwayatnya tadi dalam Sahih Muslim, satu ketika kami berperang bersama Rasulullah SAW sampai bekal itu habis. Jihad sampai bekal habis nyenan bayangan. Jadi yang saat ini kisah kemudian apa nih keri pasti balik kok, nggih napa nggih? Semuanya itu ditata oleh Nabi sebaik mungkin, jemaah. Sehingga spiritualnya itu sangat kuat sekali. Imannya tidak perlu diragukan, sehingga budal hijrah niku sanggup, jihad nggih sanggup. Kemudian ketika bekal itu habis, tidak ada yang bisa dimakan kecuali 2 hal. 2 hal itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, orang Arab menyebut di antaranya yang pertama itu adalah rumput-rumputan, ya. Yang kedua itu ya sejenis itu yang bukan sayuran tapi suket, bukan sayuran tapi dedaunan kecil yang mirip dengan suket, ya. Dikatakan dalam lafaz itu hamalah, ya. Hamalah. Kemudian sampai disifati oleh beliau sehingga di antara kami yaitu sahabat Nabi tidak berani belum menyifati Nabi. Di antara kami sahabat Nabi ketika buang hajat niku merintil-merintil, tidak lembek, tidak kelet, tapi bagaikan kotorannya kambing. Napa namanya? Mendil wedus. Sampai seperti itu karena yang dimakan itu seperti itu. Tapi jihadnya ya menang, jihadnya ya kuat. Yang saat ini enten pengajian suguhane suket, teman. Besok ya nggak datang lagi ya. Napa niku suguhane? Inilah luar biasanya zaman sehingga dulu itu memang luar biasa sekali. Jadi kata Imam Al-Qurtubi tadi demikian. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab, beliau Al-Hambali rahmatullah alaih berkata, jihad tidak disebutkan dalam hadis ini tentang rukun Islam yang 5 ini, padahal jihad itu adalah amalan yang sangat mulia, bahkan melibatkan segala hal. Kenapa? Ya. Ketika itu Ibnu Umar dalam sebuah riwayat dalam hadis Musnad Ahmad itu ditanya, kenapa jihad nggak disebutkan wahai Ibnu Umar? Beliau menjawab, jihad itu bagus, tapi yang kuterima dari Nabi ya seperti ini, nggak ada lafaz jihadnya, sehingga beliau nggak berani nambah atau mengurangi dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang alim, sekiranya nambah jihad pun banyak yang percaya. Tapi ketika Nabi bersabda kemudian ada sahabat yang nambah, ini ada tambahan. Ini kemudian ulama memilah, kalau dimaksudkan hadis nanti enggak menjadi hadis, tapi itu disebut dengan athar atau kemudian tambahan dari sahabat. Dalam ilmu mustalah disebut ziyadah. Misalkan dawuhnya Nabi dalam Sahih Bukhari, ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah di dunia seakan-akan asing atau yang sedang melintas perjalanan atau perantau. Kemudian Ibnu Umar menambahi, kalau pagi jangan tunggu sore, kalau sore jangan tunggu pagi. Itu punya Ibnu Umar dari hadis nabinya tadi ini. Ini pelajari dalam ilmu mustalah. Setelah itu dikatakan lagi, disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal bahwasanya Nabi bersabda, ini diriwayatkan saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, pokok segala sesuatu itu Islam, ya, Rasul Amril Islam. Kemudian tiangnya adalah sholat, wa amudu sholah. Kemudian puncaknya adalah jihad, wadir watu sanamihil jihad. Kendati jihad berada di tempat yang paling tinggi dalam Islam, tapi jihad itu bukan rukun Islam. Ini ada 2 sebab. Pertama, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, jihad itu ketika sesuatunya sudah tersampaikan, jihadnya hilang syariatnya.
Sehingga nanti ketika Nabi Isa turun, bumi itu sudah adem ayem. Ya. Nabi Isa itu sudah menghancurkan Dajjal. Maka jihad tidak ada lagi. Yang kedua, ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Sehingga ketika ada orang jihad, nggak semuanya berangkat. Ada orang yang mendalami ilmu, ada yang kemudian dia punya dispensasi, dan ada yang lainnya. Jihad itu hukumnya demikian. Beda dengan syariat rukun Islam yang 5 tadi. Kalau fardu kifayah lah kenaan gitu. Sing purun sembayang, sing nggak usah sholat ya. Yang mau syahadat silahkan, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Ya tidak seperti itu. Sehingga itulah beda. Baik. Kita lanjutkan tentang penjelasan hadis bangunan Islam itu ada pada 5 hal. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu 2 kalimat syahadat yang la ilaha illallah ini tidak bisa dipisah dengan Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah niku kalimat sing paling luar biasa, sanggane nggih abot, tapi niki nggih kuncine swarga jemaah. Sehingga kalimat ini yang kemudian dulu Nabi Ibrahim alaihissalam niku ndonga kersane kekal kagem anak turune. Ini ada di ayat 20 sekian surat Az-Zukhruf. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat ini dulu menjadi pemisah antara orang yang kemudian menerima agamanya Allah ataukah dia itu tidak. Sehingga keluarganya Nabi pun itu menjadi beberapa kelompok. Ada yang manut kemudian seia sekata bersyahadat. Ada yang kemudian menentang dengan keras, memusuhi. Ada yang kemudian manut tapi tidak mau bersyahadat, dan kalimat ini tidak bisa dipaksakan. Ya, kalimat ini nanti terkait dengan taufiknya Allah, itu prerogatif yang terkadang akal pikiran serta matematis kita itu tidak nyambung. Kenapa Bilal kok sanggup? Kenapa Ammar bin Yasir dan keluarganya kok sanggup? Bahkan tenopo yang lainnya dari orang-orang yang dulu itu disebut ahlu sufah itu kok sanggup. Mereka itu orang-orang yang kalah hebat secara duniawinya dengan yang lain. Tapi Abu Jahal tidak bisa, Abu Lahab tidak bisa, bahkan Abu Thalib yang orang baik pun juga tidak bisa. Jadi akal kita itu tidak sampai. Hidayah itu mutlak prerogatif Allah, tapi kemudian ada kiat untuk bisa meraihnya. Sehingga ketika kehilangan Abu Thalib, Rasulullah itu bingung, move on-nya itu susah. Ini keadaan yang memang tidak sembarang orang mampu. Sehingga setelah itu ada hiburan, beliau Isra Mi'raj mendapatkan syariat sholat. Abu Thalib tidak ada, istrinya tidak ada, dakwah ke Taif ditolak-tolak. Jadi ketika Abu Thalib meninggal itu menurut hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah itu mohon syafaat kepada Allah setelah turunnya ayat 113 surat At-Taubah, yaitu tentang orang yang jelas-jelas seperti itu masuk neraka selama-lamanya. Di antara dispensasi yang diberikan oleh Allah dari syafaatnya Rasulullah niku masuk neraka selamanya tapi enteng siksane, ngoten. Apa itu? Istilahnya itu di pelataran neraka yang paling dhuwur. Ya, anci-anci ini ku mboten jeru, tapi nggih uteke sing mlembu-mlembu gitu ya. Itu seringan-ringan siksa neraka. Kemudian ketika demikian Rasulullah itu masih terkadang mengingat-ingat Abu Thalib, getuni selama 42 tahun hidup bersama jamaah. Sejak Rasulullah umur 8 tahun sampai kemudian Rasulullah umur 50-an tahun. Saat itu diriwayatkan Abbas bin Abdul Muthalib pamannya itu kemudian, ya Rasulullah kalau manggil nggak ndambal mat itu nggak boleh. Ini menurut surat An-Nur ayat 63 insyaallah. Rasulullah begitu, walaupun paliknya Rasulullah begitu. Lah ya, Abu Thalib itu begini-begini bagaimana begitu. Kemudian Allah menurunkan hiburannya surat Al-Qasas ayat 56. Surat 28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sekalipun dirimu Muhammad nggak bisa memberikan yang namanya taufik itu. Jadi nggak bisa memaksakan la ilaha illallah kau bujuk rayu seperti apapun Abu Thalib itu nggak bisa. Tapi Allah memberikan kepada yang digandakinya. Allah Maha tahu siapa yang layak untuk mendapatkan petunjuk. Hibur demikian.
dihibur demikian. Ini termasuk diantara taufik. Sehingga kalimat la ilaha illallah kita bersyukur, kita sanggup mengucap, mempelajari, dan konsekuensinya tinggal kita lengkapi. Makna la ilaha illallah para jamaah niki napa sampun isya? Sampun napa dereng? Niki jamnya kecepatan. Kalem? Kurang 1 menit. Masih kurang ya. Makna kalimat la ilaha illallah diberikan tafsir oleh para ahli ilmu yang kita harus memahaminya kemudian menerimanya. Di antaranya disebutkan dalam kitab Aqidatut Tauhid, demikian pula dalam kitab Ta'liqat ala Kasfis Syubhat dan dalam kitab Syarah Kasfus Syubhat. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang wajib untuk ditaati, diikuti, diibadahi kecuali hanya Allah. Ini yang sebenar-benar makna tersebut. Kan kebanyakan masyarakat itu masih berhenti di makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Ini masih terlalu ringan. Nyatanya nanti yang dituhankan selain Allah itu ada. Sehingga untuk lebih menetapkannya para ulama akidah menyebutkan yang benar. Yang lain banyak yang dianggap, tapi yang benar itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian menjadikan mereka-mereka itu dulu nggak sanggup mengucapkannya. Lu kalau sudah ini berarti Lata, Uzza, Hubal, Manat itu mau dibawa kemana? Nah kalau sudah seperti ini berarti yang kemudian dianggap ini, dianggap itu, bahkan disangkut pautkan dalam ibadah kepada Allah itu mau dibagaimanakan? Ini yang menjadi konsekuensinya. Sehingga la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua sesembahan yang disembah oleh manusia berupa hal-hal selain Allah yang notabene-nya adalah makhluk, di antaranya benda mati, di antaranya benda hidup, bahkan di antaranya makhluk-makhluk besar sebagaimana rembulan, bintang, dan yang lain. Bahkan di antaranya orang-orang mati sekalipun itu yang soleh, bahkan juga di antaranya jin, bahkan nabi, bahkan malaikat sekalipun itu bukan Tuhan. Sehingga mereka itu tidak boleh untuk diibadahi. Maka dikatakan seluruh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu batil. Sehingga Allah dawuh di ayat 62 surat Al-Hajj, surat yang ke-22. Nyan bersani jemaah. Pundi musafe. Nek kula ngaos nyan cepaken gitu bawah. Soalnya dereng hafal Quran. Silakan dicari surat Al-Hajj ayat 62, surat ke-22. Surat Al-Hajj ayat 22. Sampun? Silakan diartikan. Kalau nggak ada nisa loh ya. Artinya Surat Al-Hajj ayat 62 nih. Yang keras. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Barakallahu fikuma. Allah dawuh dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Dan demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah Allah Rabb yang hak. Yang hak itu yang benar. Sehingga diantara nama lain Allah dalam Asmaul Husna itu Al-Haq. Allah adalah Tuhan yang maha benar. Sehingga ada orang namanya Abdul Haq itu boleh. Cuma manggilnya bingung. Abdul Haq itu agak panjang. Hak tok kurang enak. Dul begitu singkatannya ya. Yang benar jamaah ya. Jangan kemudian disingkat-singkat.
wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa saja yang mereka ibadahi selain Allah itulah yang batil, yang keliru, yang salah, yang tidak sah. Wa annallahu wal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian episode selanjutnya kalau ada kesempatan, kenapa mengatakan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah itu masih belum benar. Nanti ada pengakuan Tuhan yang lain, dan bahkan ada orang itu mengakui Allah tapi tidak memenuhi konsekuensinya untuk kemudian lillahi ta'ala ya. Ini zaman dulu sudah banyak cerita, banyak kisah bahwasanya mereka itu ya percaya tentang rezeki, tentang kematian, tentang jodoh, tentang hujan, semuanya itu Allah. Tapi kemudian dalam satu titik ketika disuruh untuk Allah, mereka itu menolak. Sehingga mudah-mudahan kita dengan la ilaha illallah memahaminya secara benar, hidup mati kita ini di atasnya. Allahumma amin. Naktafi bihadza, demikian yang bisa kami sampaikan Bapak sekalian. Mudah-mudahan menjadi amal yang manfaat untuk kita, wabil khusus untuk kami, benarnya bisa diterima. Kita bersyukur kepada Allah, lepasnya mohon untuk dimaafkan, dan marilah kita beristighfar dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.